Subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Baik Linda Sopianti, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Muhammad Misnur Effendi MPD dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut tentang metode pembelajaran yang saya pilih, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit tentang apa itu metode pembelajaran. Secara sederhana, metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan atau untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu memperoleh pengetahuan, meningkatkan pemahaman, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh nilai yang diinginkan. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Jadi, dengan adanya metode pembelajaran, maka kita akan merealisasikan strategi pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Jenis-jenis dari metode pembelajaran ada banyak sekali. Di antaranya itu yang pertama adalah metode pembelajaran untuk mentransfer pengetahuan. Di sini yang termasuk dalam jenis metode untuk mentransfer pengetahuan ini diantaranya yaitu ada metode ceramah, metode tanya jawab, dan juga seminar. Yang kedua adalah metode pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan. Yang ketiga adalah metode pembelajaran untuk pembentukan sikap, dan yang keempat adalah metode pembelajaran untuk memecahkan masalah. Nah, pada kali ini saya akan mengambil penjelasan tentang metode pembelajaran diskusi yang merupakan bagian dari jenis pembelajaran untuk memecahkan masalah. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam berpikir kritis, berbagi pendapat, dan memecahkan masalah secara bersama. Adapun tujuan dari metode pembelajaran diskusi adalah yang pertama untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berargumentasi atau berpendapat. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dan berkolaborasi. Dan yang kelima adalah untuk meningkatkan semangat belajar atau untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Selanjutnya yaitu karakteristik metode pembelajaran diskusi. Yang pertama adalah interaktif, yaitu siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan guru dan temannya dalam mendiskusikan tentang masalah yang akan ia pecahkan. Yang kedua adalah partisipatif, yaitu semua siswa dapat mengambil andil atau berkontribusi atau terlibat dalam proses diskusi. Yang ketiga adalah kolaboratif, atau siswa bekerja sama dalam memecahkan masalah yang mereka diskusikan. Yang keempat adalah kritis. Di dalam diskusi, siswa dituntut untuk berpikir kritis dan analitis untuk agar mereka dapat memecahkan masalah sesuai dengan topik yang mereka dapatkan. Dan yang kelima adalah terbuka. Maksudnya terbuka di sini adalah siswa dengan bebas dapat memberi atau dapat berbagi pendapat dan juga idenya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis diskusi. Yang pertama adalah diskusi kelompok kecil. Di dalam diskusi kelompok kecil, guru akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 4-6 anggota. Dan materi yang akan didiskusikan adalah materi yang spesifik, dengan guru akan memberikan satu pertanyaan panduan yang akan dipecahkan oleh peserta didik per kelompoknya. Lalu, guru akan memberikan waktu untuk mereka berdiskusi selama kurang lebih 20 menit. Dan setelah itu mereka
mengutus satu perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya selama 5 menit. Selanjutnya, jenis diskusi yang kedua adalah diskusi kelompok besar. Sebenarnya, di dalam diskusi kelompok besar ini tidak jauh berbeda dengan diskusi kelompok kecil. Hanya saja, di dalam diskusi kelompok besar ini, anggotanya itu terdiri dari sekitar 7-10 orang per kelompoknya, dengan satu kelompok diberikan satu tema untuk didiskusikan. Setelah itu, mereka akan diberikan waktu selama 30-60 menit untuk berdiskusi dan setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dan jenis diskusi yang ketiga adalah diskusi pleno, di mana dalam diskusi pleno ini melibatkan seluruh anggota atau seluruh peserta didik dalam pelaksanaan diskusi, dan di dalam diskusi pleno ini tidak terdapat aturan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah pengimplementasian metode diskusi. Adapun langkah-langkah pengimplementasian metode diskusi, yang pertama adalah menentukan topik. Sebelum kita ke langkah-langkah langkah-langkah yang lain, pertama kali harus dilakukan oleh guru adalah untuk menentukan topik yang akan dibahas atau yang akan didiskusikan oleh peserta didik. Langkah yang kedua adalah membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Nah, setelah guru menetapkan atau menentukan topik-topik yang akan didiskusikan oleh siswa, selanjutnya guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Misalkan, materi yang sudah disiapkan oleh guru untuk didiskusikan adalah sebanyak 3 materi atau 3 tema atau 3 subtema, maka guru akan membagi peserta didik atau membagi yang satu kelas itu menjadi 3 kelompok. Nanti satu kelompok mendapat materi A, satu kelompok mendapat materi B, dan satu kelompok mendapat materi C. Langkah yang ketiga adalah guru memberikan waktu untuk berdiskusi kepada masing-masing kelompok. Entah itu guru memberikan waktu 20 menit, 30 menit untuk mereka berdiskusi dan memecahkan masalah yang mereka dapatkan atau materi yang mereka dapatkan. Langkah yang keempat adalah guru sebagai fasilitator. Maksudnya di sini adalah guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan fasilitas yang akan menunjang mereka untuk memecahkan masalah sesuai dengan materi atau permasalahan yang mereka dapatkan. Misalkan buku atau catatan, yang dimana catatan-catatan ini atau buku ini berisi tentang serangkaian materi atau pembahasan tentang seputar materi yang akan didiskusikan oleh peserta didik. Dan yang kelima adalah presentasi hasil diskusi. Presentasi hasil diskusi ini merupakan langkah terakhir dari langkah-langkah pengimplementasian metode diskusi. Jadi, setelah mereka melalui tahap-tahap dari langkah-langkah pengimplementasian ini, mulai dari pembagian kelompok, penentuan materi, dan berdiskusi, maka setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan di depan teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan metode diskusi. Metode diskusi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan adanya metode diskusi, siswa akan lebih aktif dalam berpendapat dan bertukar pemikiran bersama teman-temannya, sehingga di sini dapat dikatakan siswa akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Dalam metode diskusi, siswa dituntut untuk berpikir kritis dan analitis agar mereka dapat memecahkan masalah sesuai dengan materi yang didapatkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi. Yang keempat adalah membangun kepercayaan diri dan kerjasama. Di dalam metode diskusi, siswa ditekankan agar mereka dapat bekerja sama dengan baik, karena di dalam diskusi
mereka akan dituntut untuk menerima pendapat teman-temannya yang lain. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Selanjutnya adalah kelemahan dari metode diskusi. Yang pertama adalah memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, sulit mengontrol jalannya diskusi. Yang ketiga, beresiko konflik pendapat. Yang keempat, memerlukan persiapan yang matang. Yang kelima, metode diskusi tidak cocok digunakan untuk materi pembelajaran yang membutuhkan demonstrasi. Yang keenam, kesulitan dalam mengatur kelompok. Dan yang ketujuh adalah kemungkinan di dalam metode diskusi itu didominasi oleh beberapa siswa saja. Namun, untuk mengatasi kelemahan dari metode diskusi tersebut ada beberapa tips. Yang pertama adalah menentukan tujuan diskusi. Yang kedua, menentukan topik pembahasan yang relevan. Yang ketiga, menginstruksikan atau memberikan instruksi diskusi dengan jelas sehingga jalannya diskusi dapat lebih efektif. Yang keempat adalah menggunakan teknik moderasi, yaitu mengatur dan memfasilitasi jalannya diskusi sehingga diskusi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kelima adalah memberikan kesempatan bagi semua siswa sehingga tidak ada siswa yang lebih mendominasi di dalam metode diskusi ini. Yang keenam adalah guru memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap presentasi dari hasil diskusi mereka. Dan yang ketujuh adalah guru menjadi fasilitator yang efektif. Baik, sekian penjelasan saya tentang metode pembelajaran diskusi. Semoga penjelasan saya dapat dengan mudah dimengerti. Sekian, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.